Shalom teman-teman remaja yang ada di rumah, yang sementara mengikuti untuk ibadah raya Komisi Remaja. Kita bersyukur pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan walaupun lewat daring. Namun semuanya itu harus perlu kita syukuri bersama. Untuk memulaikan ibadah kita, saja kita semua untuk tundukkan kepala. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita masuk dalam saat teduh kita. Biarlah ibadah kita hari ini boleh jadi dan dikuduskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Ya, teman-teman remaja, mari bersama kita menyanyikan pujian Dengan Apa Akan Kubalas.
saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan perlindungan yang terus kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau lebih memuji, memuliakan namamu, kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Dan kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam namamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman remaja, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. Pada ibadah kali ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya itu saya ajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terhenti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya teman-teman remaja, teman-teman bisa memberikan persembahan syukur melalui, mentransfer persembahan syukur melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca handphone atau laptop teman-teman, dan juga bisa memberikan ke gereja sesuai jam kantor, dan jangan lupa untuk memberikan keterangan untuk komisi remaja. Sambil memberikan persembahan syukur, kita angkat pujian ini. Kasih pasti lemah lembut,
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya teman-teman remaja, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu sekali lagi kita angkat pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan satu bagian firman yang akan memberkati hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk mengerti, memahami agar firman-Mu dapat kami pelajari, kami pahami dalam kehidupan setiap kami, bahkan kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik remaja yang terkasih, kita membuka Alkitab kita dari Matius 5 ayatnya yang kelima. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang kelima. Kita baca satu ayat saja. Kita baca ayat yang kelima. Kalau kita sudah dapat, mari kita baca Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Adik-adik yang terkasih, rekan-rekan remaja sekalian, apa kesan pertama yang muncul dalam pikiran kita waktu kita mendengarkan kata lemah lembut? Apakah lemah lembut itu sama dengan lemah gemulai? Apakah lemah lembut itu berarti lemah, tidak berdaya? Apakah lemah lembut itu seperti pria yang kewanita-wanitaan? Atau seperti apa yang muncul di dalam pikiran kita saat kita mendengar kata lemah lembut?
Nah, sepertinya kalau kita perhatikan bacaan firman Tuhan di ayat ini, kita akan menemukan bahwa lemah lembut itu adalah satu sikap yang terpuji. Kenapa saya katakan terpuji? Karena Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Apa maksudnya? Nanti kita akan pelajari. Tetapi satu hal yang kita ambil di dalam kesimpulan pertama kita bahwa lemah lembut adalah suatu sikap yang terpuji. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lemah lembut, hari ini kita belajar tentang tema ini. Kasih dan kelemah lembutan. Apa hubungannya kasih dan kelemah lembutan? Saudara, mari kita melihat bahwa dalam teks terjemahan lain, kalau kita baca dalam terjemahan BIMK, lemah lembut dikatakan atau disamakan dengan rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Itu terjemahan yang lain. Nah, kita tidak akan melihat suatu kelemah lembutan itu lahir dari seorang anak yang suka marah-marah kepada orang tuanya. Kita juga tidak akan bisa melihat anak yang lemah lembut atau sikap yang lemah lembut itu terdapat pada orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang suka membuli teman-temannya. Lemah lembut itu hanya hadir pada orang yang betul-betul takut dan cinta akan Tuhan. Yang pertama kita belajar adik-adik remaja bahwa kita harus mengerti bahwa lemah lembut itu terkait dengan suatu sikap. Nah, sikap yang seperti apakah? Yang pertama bahwa lemah lembut itu berarti sikap yang tidak kasar. Sikap yang tahu menghormati, yang tahu menghargai, bahkan sikap yang sopan ketika dia bertutur kata, mengucapkan kata-kata kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada sesamanya. Lalu, adik-adik remaja yang terkasih, kalau itu sikap, pertanyaannya apakah kita bisa berpura-pura untuk lemah lembut kepada orang lain? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena lemah lembut itu dihasilkan dan hanya bisa dihasilkan ketika kita ada Roh Kudus di dalamnya. Banyak sekali di dunia ini orang-orang yang fake, orang-orang yang palsu. Mereka baik kelihatannya, mereka lemah lembut, mereka sepertinya baik, tetapi ada alasan di belakangnya. Supaya mereka ada teman lah, supaya mereka dihargai lah, supaya mereka dianggap baik. Tapi ketika sifat asli mereka keluar, maka kita akan mengenal mereka lebih ganas dari seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Ada caci maki di sana, ada omongan kasar, dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik remaja yang terkasih, sikap lemah lembut yang Alkitab harapkan hadir dalam hidup kita bukan suatu sikap yang pura-pura, tetapi sikap yang asli, yang betul-betul keluar. Dari mana kita mendapatkan ini? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan. Hari demi hari kita membaca firman sehingga kita mengerti. Hari demi hari kita merenungkan firman sehingga kita memahami. Sehingga perlahan-lahan adik-adik yang terkasih, Roh Kudus melahirkan buah di dalam kehidupan dan tindakan kita. Jadi, kalau kalian merindukan hidup penuh dengan kelemah lembutan, maka kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat, yang dekat, lewat pembacaan Alkitab kita, lewat doa-doa kita, bahkan kita menyaksikan Tuhan lewat perkataan-perkataan kita yang tidak menyakiti hati orang lain. Itu yang pertama. Lemah lembut berarti sikap yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Alkitab mengatakan, firman Tuhan hari ini menjelaskan, orang yang lemah lembut mereka akan memiliki bumi. Atau dengan kata lain, Tuhan akan memenuhi janjinya kepada mereka. Mazmur 37 ayatnya yang ke-10 berkata, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik jika engkau memperhatikan tempatnya,
maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa lihat bahwa orang yang rendah hati atau orang yang lemah lembut itu dikontraskan dengan orang fasik. Orang fasik akan binasa, sementara orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati itu akan memiliki bumi, atau dengan kata lain Tuhan akan menggenapkan janjinya dalam kehidupannya. Ini bicara tentang sikap taat yang sepenuhnya tunduk pada kehendak Tuhan, pada kehendak dan rencana Tuhan. Orang ini tidak gagal menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kepada orang-orang yang seperti inilah Tuhan berkenan menyatakan janjinya. Nah, ini berarti bahwa suatu sikap di mana kita tidak melawan kehendak Tuhan. Kita tidak memberontak kepada Tuhan. Kita taat, kita setia kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Tetapi kebanyakan problem sekarang adik-adik bahwa remaja itu, apalagi remaja Kristen juga itu termasuk, mereka suka mencoba sesuatu yang baru yang ditawarkan dunia kepada kita. Kita tahu itu salah, tapi kita tergoda dan ingin mencobanya. Disitulah bentuk ketidaktaatan kita. Akhirnya hidup kita jauh daripada Tuhan. Akhirnya kita hidup dengan sikap-sikap dunia di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita betul-betul memahami bahwa Tuhan itu telah mati, memberikan hidupnya, menyelamatkan kita, maka seharusnya adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Tidak ada alasan kepada kita untuk tidak tunduk pada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada setiap kita warisan yang paling berharga, yaitu keselamatan yang Dia janjikan sebagai bumi yang baru ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang kedua, kita belajar bahwa kalau kita bersikap lemah lembut, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Orang yang lemah lembut itu tunduk pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita belajar tentang kasih, tentang kelemah lembutan, maka yang ketiga adalah lemah lembut itu berarti adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjalankan semua penderitaannya hingga mati di atas kayu salib. Dia jalankan dengan taat karena dia mengasihi Bapa, dia mengasihi Allah, dia mengasihi Bapaknya, dia taat sampai mati. Kasih dan kelemah lembutan selalu memiliki hubungan dan kaitan yang erat. Jika ada kasih, maka ada kerendahan hati. Jika ada kasih, maka ada kelemah lembutan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata dan memerintahkan kepada setiap kita menjadi orang yang lemah lembut seperti Yesus Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 2 dia berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Perhatikan tiga hal ini. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tiga hal yang saling terkait. Tiga hal yang saling melengkapi. Tidak mungkin kita menjadi sabar kalau kita menjadi orang yang sombong. Tersinggung sedikit, kita marah-marah. Diomongin dikit, kita marah-marah. Bagaimana orang mau melihat Kristus di dalam kita kalau kita tidak menunjukkan sikap yang baik, yang rendah hati, yang lemah lembut itu. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ini suatu sikap yang penting. Banyak orang muda takut untuk menjadi lemah lembut karena dikira bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang gampang direndahkan dan lain sebagainya. Tidak. Di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan kita harus belajar untuk menjadi seperti Dia. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, hanya orang yang lemah lembutlah yang akan memiliki janji Tuhan dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan di pagi, di sore ini itu boleh dapat memberkati kita,
Biarlah kita boleh menjadi orang yang lemah lembut, menunjukkan sikap yang Tuhan inginkan, supaya kita mewarisi janji Tuhan, supaya semua orang yang bertemu dengan kita diberkati dengan kehadiran kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Mampukan kami. Bapa, di saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada setiap kami pemeliharaan sepanjang minggu, bahkan lewat studi kami, lewat apapun yang kami kerjakan, Tuhan tetap memberkati kami. Kami bersyukur untuk itu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Gary, Chris, Enrique, Hendrik yang berulang tahun tanggal 3. Kami bersyukur juga untuk Chelsea Angeli Magalin yang berulang tahun tanggal 5. Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak ini menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan, umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, dan cita-cita mereka biarlah mereka serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan genapkan seluruh rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kelas 9 dan 12 dalam perencanaan studi lanjutan untuk melanjutkan sekolah mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberikan petunjuk, hikmat, kekuatan supaya mereka boleh dapat menentukan sekolah di mana mereka boleh menempuh pendidikan lanjut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk bangsa dan negara di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya untuk COVID-19. Tuhan yang akan tetap terus menolong pemerintah kami menangani kasus COVID-19 sehingga COVID-19 boleh terus berlalu dan kami boleh kembali hidup di dalam damai sejahtera dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan untuk duduk kembali. Ya teman-teman, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. We go
kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih kalau semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kami mau kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.